Selamat datang, salam dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sehari Bercerita. Setidaknya hari ini tuh harus mendapatkan sesuatu, kalau nggak duit, bekerja, ketemu orang baru, sama mendapatkan ilmu dari apa hari ini gitu. Hari ini bersama Apip. Gimana hari ini, Bu? Ngapain hari ini? Hari ini kita relaksasi diri. Wih, keri. Iya, Ini karena berat banget ini bahasamu. karena kalau sebagai pekerja kreatif ya yang kerja di industri kreatif tuh memang ada bulan-bulan yang harus istirahat. Contohnya tuh di awal-awal bulan loh ya. Biasanya kan kalau di akhir-akhir bulan tuh kayak entah TV atau perusahaan tuh kayak ngebuang semua anggaran tuh biar diaudit. Oh, tahu nih kemana aja arahnya gitu, makanya itu lagi rame-ramenya. Tapi ketika Januari mulai dari nol lagi, belum terlalu rame, jadi slow dulu temponya, jadi tempo slow dulu. Awal tahun. Iya. Berarti bukan awal bulan. Ya awal tahun. Ya. Apa mengisi relaksasi diri dengan apa? Biasanya kan, biasanya tuh gua sebenarnya ada bass di rumah tuh ya. Bass apa? Bass. Musik, apa alat musik? Ya alat musik, bass itu lumayan tuh buat stress release. Tapi salah satunya, kalau menurut gua tuh nongkrong juga, Rip. Nongkrong Ketemu orang baru. entah orang baru atau orang lama. Biasanya kita udah terlalu fokus nih akhir-akhir bulan kerja. Dan ketika kayak ketemu teman lama, ketemu orang baru, itu lepas aja gitu auranya, happy lagi, dapat energi baru, insight baru, gitu. Update kehidupan. Mengisi relaksasi dengan hal positif gitu. Hal positif. Lebih tepatnya mengisi waktu nganggur, waktu luang dengan apa? Ketemu orang baru gitu kan. Iya. Nah hari ini yang lu dapat apa? Kan kita kan tadi kan ngobrol panjang kan. Kalau aku dulu, karena aku Dulu coba. ngasih tahu hari ini aku ngapain kan. Hari ini aku adalah nganter Ubed sakit ya ke klinik dia. hampir mati dia. Terus bikin konten biasa. Oke. Lalu bikin konten sama Apip, terus kita ngobrol gitu. Nah isi obrolan kita itu apa, hal positif apa yang bisa kita bagi sama orang-orang nih sebelum tidur. Ini kan diupload jam 10 Pip. Target pasarnya adalah orang-orang yang ngedengerin orang yang ngobrol apapun random sebelum tidur gitu. Iya. Hal positif apa yang lu dapat dari obrolan tadi kita ngobrol sama Yono gitu? Kalau dari yang tadi kita ngobrol tuh kan bahas overthinking kita sama kekalahan kita. Oke. Kalau overthinkingnya tuh dicari solusi, kekalahan dijadiin peluru buat personal branding. Itu sebenarnya kan basic dasar kan, kita udah tahu. Cuma yang lebih bikin gue lebih tahu lagi sekarang adalah gimana mengasah dan bikin tajamnya lagi. Oke. Aku potong dulu boleh nggak? Overthinkingnya gimana dulu? Jadi biar orang kan nggak tahu obrolan kita tadi kan. Overthinking yang lu maksud tuh gimana? Overthinking yang apa yang kita yang terjadi di kita tadi gitu? Kalau gue sih overthinking itu adalah kayak ini umur udah 30-an. Ini gue udah ngerasa cukup, gue harus ngerasa cukup gak nih gitu dengan gue yang sekarang. Apakah gue udah 100% diri gue sendiri atau masih ada yang kurang? Nah itu kayak kalau emang ada kurang gue mau gali lagi, kalau emang belum 100% masih 60-65 ya gue mau naikin lagi persennya itu. Tapi lu ngerasa di umur 30 ini kurang nggak? Ada yang kurang nggak? Itu dia yang nggak bisa ketebak. Maksud gue kayak gue tahu kurangnya dari mana, gue tahu lebihnya dari mana. Dari elunya apa yang ngerasa ketakutanmu apa gitu? Contoh, kan kita ngobrol juga kan, ketakutanku adalah nih apakah aku ketakutanku sendiri, Beb. Sendiri dengan sekarang kan nggak apa-apa, it's okay gitu. Apakah ke depan aku akan sendiri nggak ya gitu? Jadi ketakutanku sendiri. Aku bisa nge-share apapun yang ku jalanin nggak sih gitu? Makanya ketakutanku ini solusinya adalah ngebikin ini. Kalau nggak ada kalian, aku akan ngobrol. Anjing apa yang ada di kepala aku ngobrolin sekarang gitu. Nah ketakutanmu apa? Secara detail, ketakutan di usia 30. Di usia 30 itu ya bertambah umur, bertambah tanggung jawab, dan itu tadi, apakah udah siap nih gua bertambah umur dan bertambah tanggung jawab dengan kondisi yang sekarang. Tanggung jawab itu berarti ke arah ke pernikahan? Ya, entah ke pernikahan atau
keluarga di rumah gue kan masih lengkap. Kayak gitu tuh. Terus gue anak tunggal gitu. Itu tuh yang lagi gue proses tuh berpikirnya tuh apakah nanti nih gimana nih di usia ke-30, nanti gimana nih gue udah nikah, nanti gimana nih gue punya anak. Ya itu sih di usia 29 biasanya rata-rata yang belum nikah kayaknya mikirnya gitu juga. Gitu ya. Solusinya udah ada belum? Nah, solusinya kan adalah banyak nih opsi-opsi ruangnya nih, ruang ekonomi. Ya kita lagi nabung. Gitu kan. Terus berdua ya, kita tuh berarti kan ada 2 orang yang sedang merencanakan ke arah situ gitu ya. Ya pun bukan kita, guanya juga emang lagi nabung. Terus kalau yang kayak orang tua nih, keluarga. Selama ini kan gue emang kayak tinggal sama orang tua, terlalu deket. Bahkan gue sama orang tua gue tuh sampai kayak temen. Nah kayak gitu gimana nih nanti pas melepas guanya itu loh. Gue sanggup gak gue ninggalin orang tua gitu untuk ke jenjang yang baru. Orang tua gue gimana nanti ke jenjang ngelepas anaknya yang udah nikah nanti gitu. Berarti pilihannya adalah kalau aku nangkapnya ya, setelah menikah tidak tinggal sama orang tua, pengennya sendiri. Atau gabung ke mertua. Wah enggak sih kalau gitu sih, pengen sendiri aja. Pengen bisa langsung ada rumah. Susah ya kalau rumah di Jakarta, amin lah ya kalau dapat ya. Kalau enggak minggir-minggir dikit ada akses tol atau stasiun masih oke lah. Berarti ketakutanmu ya ninggalin karena udah lama sama orang tua ya. Terus kalau ninggalin tuh gimana gitu? Tapi udah dikomunikasi nggak bahwa ini kalau menikah ini aku mau sendiri loh, nggak mau tinggal sama kalian gitu? Ya gue kan beberapa bulan terakhir tuh emang lagi enggak gini, orang tua gue udah beberapa kali sering yang gue tinggalin. Udah kayaknya untuk gue keluar itu siap, cuma gue untuk keluar pergi, nah itu yang gue masih mempertanyakan. Keluar itu karena ditinggalin bentar-bentar doang kan? Masih ada seminggu, masih ada pulang lah gitu. Nah masih kayak gitu. Ketakutan tuh kalau tinggal benar-benar tinggal pindah gitu kan. Cara pindah tuh kayak gimana? Karena gue kan anak sematawayang, mungkin di sana ponakan banyak, mungkin tetangga-tetangga banyak, cuman kan kalau anaknya lagi nggak ada kan nggak tahu tuh gue kosongnya kayak gimana tuh. Begitu. Berat juga ya sesungguhnya. Iya kan? Iya. Kalau ngebayangin anak tunggal hidup bersama lama, terus tinggal cabut tuh gimana emang? Berarti gue 30 tahun kan sama keluarga gue di situ. Setelah itu overthinking itu kan, tadi ngobrolin overthinking, terus ngobrolin kekalahan. Kekalahan apa yang dimaksud di obrolan tadi? Ini aku mau remind lagi ya. Kekalahan gini, kekurangan dalam diri kita baik secara pribadi ataupun secara bersosmed. Kalau kita ada ruang untuk mencari opsi nyari duit dari sosmed, apa yang harus kita lakukan? Yang salah satunya ada kayak bikin cari kekurangan branding. Kita. Bikin personal branding, basicnya udah ada, tinggal najemin lagi pakai kekurangan. Gitu. Karena selama ini tuh orang-orang justru menutupi kekurangan gitu. Karena belum damai. Belum berdamai sama kekurangan. Sedangkan di stand up itu diajarkan kita berdamai dengan apa yang sudah lewat gitu. Betul. Lalu obrolan tadi adalah gimana caranya menuju personal branding dengan kekalahan yang kita punya gitu. Itu adalah pertanyaan dari Yono kan, benar? Yono. Nah, yang lu dapat itu apa? Kekalahan apa? Boleh nggak ngulik kekalahan? Contohnya dulu aja. Misalnya gini, contoh yang paling real dan sebenarnya berhasil itu ada di Marcel Widianto kan. Kita bedah entah ini disengaja atau enggak, tapi anggaplah Marcel Widianto tuh men-setting semuanya hingga ke titik sekarang. Anggaplah itu sebuah praktek, tapi kita kulik teorinya. Sudah terjadi ya? Sudah terjadi. Marcel Widianto. Marcel Widianto itu nih orang yang dari Priuk nih. Ya walaupun backgroundnya kita kasih dulu deh. Marcel tuh hitungannya dari keluarga miskin lah. Keluarga ya. Dari Priuk, dia pernah jadi kurir. Angelo. Antar jemput lonceng. Gitu. Pokoknya di bawah banget terus, Beb. Terus karena dia di bawah banget, dia tuh ada premis
yang berangkatnya tuh dari kemiskinan tersebut, yeah. dari kekalahan. Dianggap kan kalau miskin kan emang sebenarnya bukan pilihan mau menjadi miskin, yeah. misalkan. Gak semua orang tuh pengen hidup atau lahir jadi miskin, nggak bisa dipilih pas lahir gitu. Jadi kekalahan di Marcel adalah saat itu dia orang yang miskin. Betul. Orang yang miskin, tapi dia buat ada hashtag, ada personal branding, ada konten yang selalu ada tagar atau selalu ada slogan OTW kaya. Ya, OTW kaya lelah miskin. OTW kaya lelah miskin. Nah, jadi kekalahan dia kan adalah miskin. Ya. Yang diinginkan adalah kaya. Ya. Yang jadi dia anggaplah dia startnya dari miskin, tujuan akhirnya adalah menjadi kaya. Ya. Dengan semangat atau tagline atau semangat ininya adalah lelah miskin OTW kaya. Terus caranya gimana? Nah, caranya adalah ternyata kan memang ketika hal yang kayak miskin atau susah itu kan banyak di Indonesia tuh. Ya banyak lah, menurut data orang miskin di Indonesia berapa, dan orang yang pengen kaya itu juga banyak. Betul. Yang miskin banyak, orang yang pengen kaya banyak. Nah, terbentuklah nih sebuah Marcel orang yang pengen kaya. Dan kan muncul mulu dia ini muncul kerja kerasnya memang ada itu orang kan. Jadi orang kayak ngerasa terwakili. Jadi ketika Marcel itu berproses, dia ngasih tahu tuh prosesnya gimana. Ya, dia ngasih tahu prosesnya gimana. Terus kita yang menonton dia atau yang ngelihat dia itu kita berasa kayak ngikut bahwa wah ini orang nih pekerja keras banget nih. Emosinya masuk. Betul. Emosinya masuk. Ini aku pengen support dia nih gitu. Betul. Menghantarkan dia ke tujuannya dia gitu. Jadi secara tidak langsung karena tadi yang nempel banyak, miskin banyak di Indonesia, yang pengen kaya juga banyak, sosoknya adalah seorang Marcel. Ketika emosi itu dibentuk di konten, di sebuah konten, maka orang-orang yang support di Indonesia tuh support Marcel kayak, oh iya begini bang, sekaligus dia support, netizen sekaligus dia support, sekaligus juga dia pengen tahu gimana nih caranya nih. Ya. Nah itu yang jadi mainannya Marcel, bukan mainan ya, ya itu adalah cara-caranya. Entah itu tidak sadar atau enggak, tapi teorinya ada. Iya, yang dilakukan Marcel itu sesuai teori gitu. Prosesnya akhirnya dibimbing sama banyak orang, diikutin banyak orang. Ketika sekarang menjadi kaya, tagline itu udah nggak bisa gitu, karena ya udah, ini udah ku bimbing sampai ke tahap kaya ya Sel. Sekarang kan penontonnya sama ininya kan udah berbagi ke yang lain kan gitu. Benar. Makanya Marcel tidak memakai lagi OTW kaya lelah miskin. Ya. Dan bahkan kayaknya kalau di stand up pun itu udah nggak terlalu relate buat Marcel. Dia harus mengganti branding atau persona. Ini teorinya ya, agar orang-orang akan support lagi gitu. Makanya kan ganti orang setelah Marcel, banyak orang miskin lain yang ini udah Sel ya, udah ku dorong sampai segini ya. Ini aku nganterin yang lain gitu. Iya. Ini miskin gitu. Banyak, maksud gua selain Marcel yang mungkin latar belakang keluarganya seperti itu, ada juga yang sebenarnya latar belakang keluarganya tuh ya nggak miskin dan nggak kaya juga. YouTuber luar tuh namanya Isospeed, itu bener banget. Dia orang yang Ronaldo banget, dia pengen ketemu Ronaldo. Dia pengen jadi Ronaldo lah. Gitu. Ya dia pengen jadi Ronaldo. Terus kan banyak fans Ronaldo banyak dan ya seru aja nontonnya karena dia orang mau temu Ronaldo nih, ayo kita support temu Ronaldo, makanya seperti itu. Yang banyak. Contoh luar Isospeed ya. Contoh luar Isospeed. Jadinya kita tuh tertarik gimana ya proses dia menuju situ. Hayal nggak ya gitu. Bener. Karena dari step-stepnya yang awalnya tuh enggak, pasti kan orang tuh aku pengen kayak Marcel, aku pengen kaya. Bangsat lu Angelo bisa apa, bisa sekaya apa sih gitu. Dengan stepnya dia segini loh, dia segini. Kita kan makin tertarik kan. Sama kayak Isospeed. Kayak ini aku pengen ketemu Ronaldo, aku pengen jadi Ronaldo. Dia melakukan apa gayanya, apanya sampai akhirnya semua orang tuh ngeliat anjir segitunya ya, dia ngikutin prosesnya terus sampai akhirnya segede sekarang kan. Bener, makanya kita juga nggak tahu itu di setting atau enggak, karena kalau kita udah tahu teorinya ternyata kita jangan-jangan udah pernah praktekin. Gue juga pernah praktekin Rip ternyata ketika gue mau ketemu Safi di Barcelona. Dari Tanah Abang ke Barcelona. Anak Betawi menginjakan kaki di Barcelona ketemu Safi. Ya itu ketika kayak gitu emang support netizen Indonesia tuh gokil banget, kayak dia pengen tahu gue ntar gimana di sono, dia pengen tahu tata cara aja perjalanan gue seperti apa ke Spanyol, udah nyampe Spanyol gue gimana, itu
emang gue tuh saat itu belum tahu tuh teori kayak gini. Ya kan berjalan aja. Iya. Mungkin yang terjadi dengan Marcel juga berjalan aja. Benar. Kita kan hanya kayak ngebedah aja gimana ya caranya kita bisa di titik itu gitu. Biar buat evaluasi diri aja. Kalau misal kita ada di titik sesuatu tapi kenapa kita nggak berada di titik yang lain yang lebih tinggi, ya solusi kita adalah ya evaluasi diri kita. Jangan-jangan ada yang salah sama kita gitu. Itu adalah gambaran besar obrolan tadi tuh kayak gitu ya. Apalagi yang lu dapat dari obrolan apa dari hari ini? Kan ini kan hari ini. Udah itu sih yang paling paling kena, maksud gua. Oh iya, ini ada teorinya gitu. Oh ini bisa diasah lagi. Itu yang paling dapat. Setelah itu apa ya? Setelah itu ngebikin jadi semangat di hari berikutnya nggak, hari besok nggak, untuk anjir harus ngaruh karena kalau lu ngikutin sosmed gua nih, Subscriber Arif, gua kan hanya bola aja. Yeah. Bahas bola, ada berita, data, faktanya gua paparkan. Setelah itu ada punchline, udah. Apa bedanya sama yang lain gitu kan. Terus udah mulai banyak juga konten kreator kayak. Nah, gua nih ngerasa kayak apa gua emang bukan di sini kayak gitu, Rip. Karena awal gua mulai datang ke entertain tuh emang stand up. Iya. Nah, ini gua udah ngerasa ninggalin stand up banget. Bola juga udah terlalu bola, maksud gua di saat konten kreator ngecengin fans atau apa, gue yang taktikal ngapain, maksud gue kayak ya gue paham, gue SSB, gue main ke Liga 3 juga, gue kalau ketemu pelatih yang license atau pemain legend ya gue belajar gitu, gue ngerti. Cuma ya orang kayak ngelihat lu kan stand up, Pip, kayak gitu, masih ada yang di situ tuh garisnya tuh, lu stand up emang pengen nyari lucunya doang di gue kayak gitu, itu ada. Dan yang bikin gue masalah ke branding lagi, sekarang gue emang mau ke entertain yang core-nya adalah ya entertain, bisa masuk kemanapun. Ya, entah film, sketsa, series, apapun. Baru kalau mau bahas bola ya sebagai entertainment yang bisa dan ngerti bola. Ya. Itu hal yang ku lakukan untuk menuju titik yang berbeda lagi adalah salah satunya dengan ngebikin ini, Pip. Ini aku ngebikin satu hari harus satu sebelum setelah aku pulang, sebelum tidur gitu. Karena aku kenanya adalah dari obrolan Radit gitu. Apa tuh dibilang? Skill yang harus dimiliki seseorang itu adalah skill public speaking. Iya. Dan aku sadar bahwa nih aku jarang ngobrol sama orang sebenarnya sebelum stand up apalagi. Ini adalah memacu diriku untuk ngobrol terus. Jadi apa yang ku dapat, ku kasih gitu kan. Hasilnya apa ya? Aku nggak tahu hasilnya apa. Yang penting ini adalah caraku melatih public speakingku biar lebih baik gitu. Benar. Terus untuk yang penasaran branding dan lain-lain, itu yang per hari ini gara-gara obrolan tadi, hasil yang ku dapat adalah aku bikin akun baru namanya Celoteh Arif. Nanti bisa di-follow. Boleh. Karena aku merasa aku punya karena aku ngerjain sosmed orang kan kemarin. Nah, aku berhasil dengan orang. Kenapa dia aku tidak berhasil gitu. Evaluasi ke diriku adalah ya disiplin diri, komitmen sama niche yang kita punya gitu. Makanya Instagram yang sekarang itu ku kasih ke hitungnya timku lah, jadi sama Muni, buatlah sesuai yang kamu pengen. Nah, yang aku pengen nanti aku taruh di Celoteh Arif ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian follow Arif Alfiansyah Instagram dan TikTok, itu adalah hasil 3 orang, aku, Dedi dan Momo. Itu adalah yang kita happy, kehappyanku. Nah, aku nggak aku paksa ke mereka, aku bikin akun baru namanya Celoteh Arif untuk melatih public speaking dan tentang opini-opini itu kita taruh ke situ. Nah, aku tahun ini mau kembali ke stand up lagi soalnya. Semua ada spesial lagi. Spesial. Gua belum gairah banget dah stand up dah. Atau ntar ya, kalau mau iseng-iseng mau opener masih mau 10 menit. Boleh. Gua pernah opener lu sekali tuh ya. Yang mana ya? Oh iya, yang itu ya. Iya. Itu pas hancur lagi. Itu iya. Karena kalau untuk melatih itu, tapi konten gua yang bola itu juga gua apa ya? Buat mengasah sense public speaking. Public speaking karena ya gue udah tahu nih, ini baca berita 4 berita misalkan 5 berita udah ke save ke otak, udah gue ngomong 10 menit 20 menit. Enak tuh emang kayak gitu, Rip. Public speaking. Ya, minimal kayak ya udah, belibet mah pasti ada, cuma gestur-gestur kan enak juga. Kayak gitu. Ya itulah teman-teman yang bisa diambil. Ada lagi yang mau disampaikan hari ini? Apa ya? Buat teman-teman apa gitu, karena harus
dari satu kejadian tuh harus dapat, kita ngambil positifnya, nggak boleh negatif gitu. Itu di kontenku tuh itu. Ambil positif. Iya, dari semua kejadian. Hal positif yang bisa lu dapat hari ini apa? Dirangkum. Hal positif yang nutup dari Apip. Aduh. Hal positif yang bisa kita ambil dari hari ini. Nggak ada apa tuh hal positif. Apa ya? Hal positif temen kali ya, masalah temen. Hal positif dari aku ya, semakin kita ketemu orang baru atau teman lama, pasti kalau mau ngambil hal positifnya dapat. Kayak misalnya tadi kan dapat ilmu tentang bahwa kekurangan atau kekalahan kita itu bisa jadi justru personal branding kita yang kita nggak sadarin gitu. Gitu. Dapat tuh dari kita tadi ngebedah Raditya Dika, ngebedah Pak Jokowi, bahwa kita Pak Jokowi gitu udah ya. Gitu. Pak Prabowo juga, Pak Prabowo. Ya, kenapa bisa dapat suara segitu banyak yang kayaknya hasil dari joget gitu. Bisa. Jangan remehkan joget orang gitu. Sedetail apapun ada pesan yang tersirat ya. Gitu lah. Gua apa ya? Politik apa? Positifnya adalah ya ujung-ujungnya ke teman-teman lagi sih, kayak ketika lu kosong, ketika lu buntu, ketika lu nggak bisa tidur gitu. Emang kadang-kadang nggak bisa tidur susah, nggak ada obatnya, tapi kalau ketemu temen minimal lu bisa happy. Ya. Meskipun balik sedih lagi. Iya. Ya, terima kasih teman itu yang bisa di-share hari ini. Ada follow akun Apip Safi. Apip Safi. Kalau ada yang nonton. Oke, makasih. Assalamualaikum.